Kasus pemutusan kontrak Megawati Hangestri oleh klub Turki, Manisa BBSK, memang mengejutkan banyak pihak, terutama penggemar voli Indonesia dan pengamat olahraga internasional. Berikut ini rangkuman fakta-fakta penting yang beredar dan dugaan keterlibatan PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, berdasarkan kronologi dan analisis situasi. Fakta-fakta utama pemutusan kontrak. 1. Alasan resmi Manisa BBSK, keterlambatan bergabung ke Turki. Klub Manisa BBSK mengumumkan pemutusan kontrak karena Megawati tidak memenuhi kewajiban untuk bergabung dengan tim dalam waktu 3 hari setelah agenda Livoli 2025 selesai. Klub menganggap hal itu melanggar klausul kontrak profesional yang telah disepakati. 2. Megawati sebenarnya sudah meminta izin untuk menyelesaikan Livoli dan SEA Games. Sebelum Livoli dimulai, Megawati disebut telah mengajukan izin agar bisa menyelesaikan 2 agenda nasional, Livoli dan SEA Games Thailand tanggal 9 Desember tahun 2025 sebelum bergabung ke Turki. Namun, pihak Manisa dikabarkan tidak menyetujui penundaan hingga Desember, dan hanya memberikan toleransi hingga 3 hari setelah Livoli usai. 3. PBVSI disebut turut membela kepentingan timnas. PBVSI meminta Megawati tetap bergabung dalam persiapan SEA Games, karena statusnya sebagai tulang punggung tim nasional. Federasi disebut tidak mengizinkan pemain inti meninggalkan timnas sebelum kompetisi resmi dimulai, dengan alasan nasionalisme dan komitmen terhadap merah putih. 4. Terjadi tarik ulur antara PBVSI dan Manisa BBSK. Negosiasi sempat berjalan panas. Pihak klub meminta agar PBVSI mengizinkan Megawati segera berangkat ke Turki, namun PBVSI menolak karena SEA Games dianggap prioritas. Ketegangan inilah yang diduga menjadi pemicu pemutusan kontrak sepihak oleh Manisa BBSK. 5. Tidak ada pelanggaran etika dari pihak Megawati. Menurut sumber dari lingkungan pelatih nasional, Megawati sudah bersikap profesional, memberi kabar resmi, dan tetap berkomunikasi dengan Manisa. Namun karena perbedaan kepentingan dan jadwal, situasi menjadi buntu. 6. PBVSI dikritik karena dianggap terlalu menekan pemain. Sebagian pengamat menilai PBVSI kurang fleksibel dalam mengatur pemain yang sudah berstatus profesional di luar negeri. Seharusnya federasi bisa menjembatani kepentingan negara dan karir pemain, bukan membuat mereka kehilangan kontrak klub. 7. Dukungan publik Indonesia kepada Megawati sangat besar. Netizen dan komunitas voli di Indonesia ramai membela Megawati, menganggap ia sebagai korban sistem yang belum matang dalam mengelola pemain profesional. Tagar seperti tagar Save Megawati Hangestri sempat viral di media sosial X dan Instagram. 8. Manisa BBSK belum menutup kemungkinan negosiasi ulang. Meski kontrak resmi telah dibatalkan, sumber internal klub menyebut pintu masih terbuka bila PBVSI dan Megawati dapat menjamin kesediaan bergabung sebelum paruh musim Sultan Lar Ligi dimulai pada Januari tahun 2026. 9. PBVSI sedang melakukan evaluasi internal. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PBVSI dilaporkan sedang meninjau mekanisme izin pemain profesional agar kasus serupa tidak terulang, termasuk wacana pembentukan Komite Transfer Pemain Internasional untuk mengatur jadwal yang bentrok dengan agenda nasional. Kesimpulan sementara, PBVSI memang ikut terlibat secara tidak langsung karena mempertahankan Megawati untuk SEA Games. Manisa BBSK bertindak sesuai kontrak profesional, tapi mungkin kurang mempertimbangkan kepentingan nasional pemain. Megawati jadi pihak yang paling dirugikan, karena kehilangan kontrak sekaligus menghadapi tekanan dari dua pihak. Kasus ini bisa jadi pelajaran penting bagi federasi dan pemain Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri agar memiliki klausul yang lebih fleksibel di masa depan. Kabar pemutusan kontrak Megawati Hangestri oleh Manisa BBSK datang seperti petir di siang bolong. Tak ada yang menyangka, pemain andalan Indonesia yang baru saja mencatatkan performa gemilang di Livoli 2025 itu tiba-tiba diumumkan tidak lagi menjadi bagian dari klub Turki tersebut. Dalam pernyataannya, Manisa BBSK menyebut bahwa Megawati tidak memenuhi kewajiban untuk segera bergabung dengan tim dalam waktu 3 hari setelah Livoli usai, sebagaimana tertera dalam klausul kontrak. Publik sontak terkejut, bagaimana mungkin pemain sekaliber Megawati kehilangan kontrak karena urusan waktu bergabung. Padahal, Megawati sejatinya sudah berusaha menjembatani dua kepentingan besar yang saling bertabrakan, tugas negara bersama timnas untuk SEA Games 2025 di Thailand, dan kontrak profesionalnya bersama klub Turki itu.
Sejak awal, ia sudah meminta izin resmi kepada Manisa BBSK agar bisa menuntaskan dua kewajiban tersebut. Namun, permintaan itu ternyata tidak mendapatkan persetujuan penuh dari pihak klub, yang menilai bahwa pemain harus memprioritaskan jadwal mereka di Eropa, bukan di kompetisi regional Asia Tenggara. Di sisi lain, PBVSI memiliki pandangan berbeda. Federasi Bola Voli Indonesia itu menegaskan bahwa SEA Games adalah event bergengsi yang menjadi tolok ukur kekuatan tim nasional. Megawati, sebagai pemain kunci yang memiliki pengaruh besar di lapangan, dianggap tak tergantikan. PBVSI pun bersikukuh mempertahankan Mega agar tetap mengikuti pemusatan latihan dan memperkuat Merah Putih hingga turnamen berakhir. Sikap inilah yang kemudian memicu tarik ulur antara pihak federasi dan klub Turki tersebut. Menurut sumber internal, komunikasi antara Manisa BBSK dan PBVSI sempat berlangsung intens namun penuh ketegangan. Klub Turki itu berharap PBVSI dapat memberikan kelonggaran agar Megawati segera berangkat, sementara federasi meminta tenggat tambahan setidaknya sampai pertengahan Desember. Ketidaksepahaman mengenai jadwal itu berujung pada kebuntuan. Hingga akhirnya, pihak Manisa mengambil keputusan sepihak, kontrak dibatalkan. Meski keputusan itu terdengar tegas, banyak pihak menilai bahwa tindakan Manisa terlalu tergesa-gesa. Megawati disebut telah beritikat baik dengan terus berkomunikasi dan memberikan laporan perkembangan. Namun dalam dunia profesional, hitam di atas putih tetap menjadi pegangan utama. Klub merasa sudah cukup bersabar, sementara Federasi Nasional merasa belum siap kehilangan bintang andalannya untuk momen penting SEA Games. Kehilangan kontrak di luar negeri tentu menjadi pukulan berat bagi Megawati. Ia bukan hanya kehilangan kesempatan bermain di Liga Eropa yang bergengsi, tetapi juga kehilangan momentum untuk mengasah diri di level yang lebih tinggi. Meski begitu, sikapnya tetap tenang. Dalam unggahan singkat di media sosialnya, Megawati menulis kalimat penuh makna, "Kadang, pilihan terbaik bukan yang kita inginkan, tapi yang harus kita jalani." Unggahan itu langsung diserbu ribuan komentar dari para penggemar. Banyak yang menuliskan dukungan dan semangat agar Mega tidak menyerah. Bahkan beberapa rekan setimnya di Livoli pun turut menenangkan hatinya, menyebut bahwa kesempatan baru pasti akan datang. Di antara suara dukungan itu, muncul pula nada kecewa terhadap PBVSI yang dianggap kurang melindungi karir profesional para pemainnya. Tak lama setelah kabar pemutusan kontrak itu beredar, pihak PBVSI akhirnya buka suara. Mereka menegaskan bahwa keputusan mempertahankan Megawati bukanlah untuk menghalangi kariernya, melainkan demi kepentingan nasional. "Kami tidak ingin kehilangan figur sentral di timnas menjelang SEA Games. Semua keputusan diambil dengan niat baik," ujar salah satu pengurusnya. Namun pernyataan itu tak sepenuhnya menenangkan publik. Banyak pengamat menilai bahwa PBVSI harusnya bisa lebih fleksibel. Dalam era profesional seperti sekarang, pemain berhak menentukan arah kariernya, apalagi jika kontrak luar negeri sudah disepakati. Benturan kepentingan antara federasi dan klub seharusnya dapat diselesaikan dengan diplomasi, bukan saling menahan. Apalagi, reputasi Indonesia di mata klub luar negeri bisa ikut tercoreng jika masalah seperti ini terus berulang. Di Turki, media olahraga setempat menyoroti insiden ini sebagai contoh kekacauan administratif antara klub dan federasi negara asal pemain. Beberapa analis menilai Megawati sebenarnya menunjukkan profesionalitas tinggi, tetapi tidak mendapat dukungan yang memadai dari institusi nasionalnya. Dia tidak salah, tapi terjebak di antara dua sistem yang tak sejalan, tulis kolumnis volleyball Gundem dalam artikelnya. Sementara itu, pelatih Manisa BBSK, Gorkem Kazan, menyampaikan nada diplomatis dalam wawancara terbatas. Ia mengaku menyukai karakter dan permainan Megawati, namun sebagai pelatih ia juga terikat dengan aturan klub. "Kami menyayangkan situasi ini. Megawati adalah pemain yang luar biasa. Tapi jadwal adalah jadwal, dan kami harus berjalan sesuai sistem," ujarnya singkat. Menariknya, kabar ini juga sampai ke telinga Yum Hye-seon, mantan setter Red Spark asal Korea Selatan yang dulu menjadi rekan akrab Megawati. Melalui Instagram story-nya, Yum menuliskan kalimat menyentuh, "Saya sedih mendengar kabar ini. Megawati adalah pekerja keras dan pemain berhati besar. Saya harap kami bisa bermain bersama lagi suatu hari." Ungkapan itu membuat netizen Korea dan Indonesia ikut terharu. Di tengah situasi itu, muncul rumor bahwa beberapa klub lain di Eropa mulai melirik Megawati setelah kontraknya dengan Manisa batal.
Agen internasional yang sebelumnya mengurus transfernya pun dikabarkan tengah membuka peluang baru. Nama Megawati tetap besar. Klub lain mungkin justru tertarik karena mereka tahu dia profesional, kata seorang jurnalis Turki yang mengikuti perkembangan transfer voli wanita. Namun bagi Megawati sendiri, fokusnya saat ini hanya satu, membela Indonesia di SEA Games 2025. Ia berjanji akan tetap memberikan segalanya untuk Merah Putih, walau hatinya masih menyimpan kekecewaan terhadap keputusan Manisa. Saya akan bermain sepenuh hati, karena ini untuk bangsa, katanya kepada media usai latihan di Sentul. Di kamp pelatnas, rekan-rekannya memberikan dukungan penuh. Kapten tim bahkan mengingatkan bahwa semua pengorbanan akan berbuah manis pada waktunya. Mega sudah berjuang sejauh ini. Kami semua tahu dia pemain luar biasa. Mungkin ini belum waktunya dia di Eropa, tapi Tuhan pasti punya rencana, ujar salah satu pemain senior. Sementara itu, PBVSI dikabarkan mulai melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem izin pemain profesional. Beberapa petinggi federasi mulai mempertimbangkan pembentukan komite khusus yang mengurus transfer internasional agar kasus seperti ini tak terulang. Kita harus bisa menjembatani antara kepentingan negara dan klub luar negeri, kata salah satu pejabat PBVSI yang tak ingin disebut namanya. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemain voli Indonesia. Bahwa profesionalisme tidak hanya soal kemampuan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana mengatur komitmen antara klub dan negara. Banyak yang berharap ke depan, federasi bisa bersikap lebih adaptif agar pemain seperti Megawati tidak harus memilih antara Merah Putih dan karir pribadi. Meski terluka secara emosional, Megawati menolak tenggelam dalam kesedihan. Ia tetap hadir di setiap sesi latihan. Tersenyum meski matanya sembab karena kurang tidur. Dalam diam, ia menyalurkan rasa kecewa menjadi energi untuk tampil lebih baik. Kalau saya bisa membawa Indonesia juara, mungkin itu cara saya membuktikan bahwa saya masih pantas dipercaya, katanya lirih. Dukungan pun terus berdatangan dari penggemar, legenda voli, bahkan mantan pelatih. Mereka semua satu suara, Megawati harus bangkit. Ia dianggap simbol perjuangan dan profesionalisme dalam dunia voli Indonesia yang sedang berproses menuju era modern. Nama Mega kini bukan sekadar pemain, tapi inspirasi bagi generasi muda yang bercita-cita bermain di luar negeri. Dan di balik semua badai ini, satu hal pasti, Megawati Hangestri takkan berhenti berjuang. Entah di SEA Games, di klub baru, atau di liga manapun ia berlabuh nanti, semangatnya tetap menyala. Kisah pemutusan kontrak ini mungkin terasa pahit, tapi di dalamnya tersimpan pelajaran berharga tentang arti kesetiaan, profesionalisme, dan cinta pada tanah air, nilai-nilai yang menjadikan Megawati lebih dari sekadar atlet, melainkan simbol keteguhan hati Indonesia di panggung dunia.